Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan untuk hubungan ya, relationship. Yang akan saya lihat kali ini adalah koneksi twin flame, situasi hubungan twin flame yang sedang dilewati oleh seseorang. Koneksi twin flame di sini bisa saja merupakan koneksi seseorang bersama jati dirinya sendiri, dalam arti dalam perjalanan spiritual penemuan jati diri, ataupun sebuah koneksi spiritual yang terjalin bersama seseorang yang menjadi twin flame-nya. Oke, kita akan mulai untuk bacaan twin flame connection kali ini. Di sini ada kartu I am here helping you. I am here helping you. Kita lihat dari kartu tarotnya. Oke, ada kartu Eight of Wands, Queen of Wands, dan The Chariot. Kemudian ada Knight of Swords, ada Five of Swords, dan ada Ace of Swords. Di sini ada Page of Coins atau Page of Pentacles ya. Oke, kita akan melihat perjalanan twin flame seseorang dalam penemuan jati dirinya, perjalanan spiritualnya. Yang saya lihat memang ya, mungkin sudah ada semacam perasaan yang nyaman ya, perasaan yang lebih nyaman saat ini. Dalam hal ini seperti sudah bisa membebaskan diri dari hal-hal yang selama ini mungkin pernah ada pertentangan dalam perjalanan spiritual seseorang. Dalam arti ya, pernah ada sesuatu yang yang bermasalah begitu. Artinya kalau saya lihat di sini situasinya jauh lebih bisa memberikan situasi yang lebih memberikan tekad niat seseorang untuk berada di dalam perjalanan spiritualnya itu semakin kuat. Saya melihat seperti itu. Ada kemajuan dan ada perasaan yang nyaman setelah sudah mengambil semacam penentuan atau keputusan bahwa inilah perjalanan spiritual yang memang menjadi panggilan jiwaku, begitu. Ya, dan saya melihat memang di situ seperti ada sesuatu yang menjadi rencana untuk rencana untuk hidup ke depan, atau mungkin rencana dalam perjalanan spiritual ini ingin melakukan apa nantinya. Yang saya lihat memang seperti ada hal-hal yang lebih ingin, lebih berani ingin menunjukkan jati diri kita yang sudah benar-benar terkoneksi bersama bersama twin flame sebagai jati diri ini ya, dalam arti ingin menunjukkan bahwa di sini kita lebih banyak ingin memberi begitu loh, atau ingin menyampaikan, ingin sharing, seperti ingin berbagi bahwa kita di sini dihadirkan sebagai seseorang yang memang sudah dipilih menjadi seseorang yang harus bisa menyebarkan
hal-hal spiritual ya, energi-energi spiritual, dalam arti sekarang bukan hanya untuk diri sendiri begitu loh. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita ingin menyampaikan itu kepada banyak orang. Mungkin dengan cara memberikan pencerahan seperti itu, atau memberikan semacam penyembuhan ya, karena perjalanan spiritual itu kan tidak hanya melulu dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan atau rohani, tetapi ya dari sisi seperti itu juga merupakan salah satu media untuk menyalurkan sisi spiritualitas kita kepada orang lain. Jadi lebih ingin menyampaikan hal-hal baik agar orang lain pun bisa terbangun spiritualitasnya, begitu. Mungkin dengan cara itu tadi saya katakan ya, berbagi, memberikan pencerahan, memberikan semacam bantuan agar seseorang bisa keluar dari masalahnya, atau memberikan bantuan penyembuhan lainnya, seperti itu. Jadi macam-macam di sini. Ya, karena kita ingin bahwa apa yang sudah kita miliki dengan jati diri yang sudah menjadi panggilan kita saat ini itu bisa menjadi, bisa dikatakan berkah untuk orang lain juga. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini seperti sesuatu yang ya bisa dikatakan, kalau istilahnya itu kita ingin bisa orang lain pun ikut hijrah begitu ya, agar bisa menjadi lebih spiritual juga. Artinya kita ingin mulai bisa berpengaruh untuk orang lain, seperti itu. Yang mana kalau saya lihat di sini memang sepertinya kalau untuk bisa melakukan tindakan itu, kita harus benar-benar bisa mengubah arah hidup seseorang, ya kan? Itu tantangannya, mengubah arah hidup seseorang yang tadinya mungkin dia berada di situasi kehidupan yang ya dalam tanda kutip tidak benar gitu. Jadi kita harus bisa membantu mengubah arah hidupnya. Itu yang menjadi semacam energi mereka-mereka yang sudah mulai menemukan jati diri, berada dalam perjalanan spiritual untuk ingin berbagi atau ingin lebih menyampaikan lagi kepada orang-orang banyak, agar mereka-mereka yang mendengar, yang mendapatkan sesuatu yang bisa diterima dari seseorang di sini yang sudah memiliki semacam panggilan jiwa untuk tetap berada di dalam hidup spiritualitasnya, itu pun bisa berubah menjadi lebih baik. Ini bagus sih kalau saya lihat untuk mereka yang sudah benar-benar berada di dalam koneksi twin flame bersama jati dirinya, sudah seperti menyatu, sudah punya semacam keputusan bahwa inilah yang menjadi jalan hidup ya. Dalam arti inilah yang sudah bisa memberikan kenyamanan perasaan dia, dan setelah merasa nyaman itulah sepertinya ada dorongan, ada pikiran bahwa rasanya tidak enak kalau apa yang sudah kita alami secara spiritual, mengubah diri kita itu tidak kita bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, jadi itu dia yang saya lihat untuk energi mereka-mereka yang sudah terkoneksi bersama jati diri sebagai koneksi twin flame-nya. Di minggu ini tampaknya kalian itu seperti mungkin sedang berpikir ya, sedang mempelajari bagaimana caranya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih berpengaruh untuk orang lain. Berpengaruh dalam arti di sini berpengaruh untuk bisa mengubah arah hidup orang lain yang mungkin selama ini agak melenceng dari yang seharusnya. Itu harus diluruskan sesuai dengan apa yang bisa diarahkan secara spiritual begitu ya. Jadi energinya bagus untuk kalian yang sudah mendapatkan panggilan jiwa, dalam hal ini sudah menemukan jati diri kalian sebagai twin flame kalian, sebagai seorang yang lebih terbangun spiritualitasnya. So, apalagi di sini ada dukungan dari semesta, I'm here helping you. Kamu nggak usah khawatir ya, kita nggak usah khawatir yang sudah merasa sudah memiliki semacam
kebangkitan spiritualnya sudah mulai muncul, kamu nggak perlu khawatir untuk bisa berbagi, untuk bisa menyuarakan itu. Mungkin tidak harus dengan cara yang gimana-gimana ya, nggak usah terlalu yang berlebihan bahwa mengumumkan, aku sekarang sudah lebih spiritual, ayo seperti aku dan sebagainya. Dengan hal-hal yang simple saja, dalam arti memberikan nasihat, itu pun sebuah situasi awal yang baik ya, memberikan nasihat apabila mungkin ada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, mereka memilih atau sedang berada di jalur atau di jalan yang salah. Cara kita memberi nasihat itulah secara tidak langsung kita menyalurkan energi spiritualitas kita agar seseorang itu mau berubah. Begitu. Ya. Dan jangan khawatir, kamu mungkin masih ada beban, nanti dikira seperti seseorang yang sok menggurui. Ya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan nanti apa akibatnya atau bagaimana nanti selanjutnya. Yang penting kita mengarahkan dulu, gitu. Mengarahkan seseorang, terserah apakah dia mau mengikuti atau mendengarkan apa yang kita arahkan kepada dia. Apabila dia berubah, itu adalah sudah merupakan kehendak semesta. Tetapi jika dia mungkin di sini ya merasa itu nggak berguna, apa yang kita omongin itu nggak ada manfaatnya buat mereka, ya sudah. Itu sudah menjadi ketetapan juga bahwa mereka belum waktunya untuk bisa memiliki semacam kemajuan hidup secara spiritual, belum ada panggilan, ya. Tapi ini kembali kepada kalian yang sudah memiliki semacam ya bisa dikatakan di sini spiritualitas mulai terbangun, ingin berbagi dengan orang lain, inilah saatnya. Minggu ini pergunakan itu baik-baik ya, karena semesta juga mengatakan semesta mendukung apapun yang akan dilakukan untuk seseorang yang sudah mulai bisa menjalani kehidupan spiritualitasnya dan ingin berbagi. Oke, sekarang kita lihat untuk koneksi twin flame yang dijalani seseorang dalam sebuah hubungan, koneksinya bersama pasangan, ya, bersama seseorang maksud saya. Ya, ini sebuah situasi kemajuan yang sedang dirasakan juga. Saya tidak tahu apakah di sini kemajuan dalam kehidupannya bersama pasangan, ya, bersama seseorang maksud saya, atau kemajuan hidupnya sendiri dalam arti seperti sudah bisa mengatasi hal-hal yang selama ini bermasalah. Seperti itu. Artinya, seseorang yang selama ini, yang mungkin selalu, ini mungkin, saya tidak mengatakan mungkin pengaruh bacaan saya minggu lalu ya, tapi saya melihat sebagian dari kalian tampaknya di sini sudah mulai bisa mengakhiri stuck yang selama ini ada di dalam diri, menantikan twin flame atau selalu berharap kedatangan twin flame. Ini sepertinya sudah berakhir. Sebagian dari kalian sepertinya sudah punya rencana hidup sendiri, sudah bisa menaklukkan diri sendiri dalam arti kalian di sini sudah bisa keluar dari masa-masa krisis yang selama ini terlalu stuck menantikan seorang twin flame-nya datang atau mungkin menantikan kabar dari twin flame. Di sini seperti sudah bisa berani berubah ya. Dalam arti sudah punya rencana hidup. Rencana hidup yang ingin dijalani. Mungkin dengan seseorang yang saat ini sudah ada. Dalam arti ada seseorang yang sudah lebih bisa memberikan memberikan pengaruh untuk kehidupan kalian, walaupun dia bukan twin flame-mu, begitu. Bisa saja di sini mungkin ada seseorang yang lebih punya perhatian atau dia lebih memberikan perasaan dia ke kamu, walaupun dia bukan twin flame-mu. Tampaknya keinginan untuk bisa menjalani kehidupan bersama seseorang itu sekarang sudah bisa mulai muncul. Saya katakan sudah bisa ada energi merencanakan perjalanan hidup dengan orang tersebut jauh lebih difikirkan ketimbang stuck menunggu twin flame, ya kan? Jadi kalau saya lihat di sini memang ya mungkin bisa dikatakan ini memanfaatkan ya,
memanfaatkan ketika ada seseorang yang bisa memberikan situasi yang lebih nyaman, seseorang yang lebih ada kemauan menjadi pasangan, mengapa tidak? Artinya, ini sebuah situasi yang berubah, dialami oleh seseorang yang selama ini mungkin saja memang selalu berharap, selalu menunggu, selalu stuck, menantikan twin flame. So, saya melihat memang yang diperlukan sekarang adalah bagaimana bisa membuat perasaanmu nyaman. Dalam arti, ya mungkin di sini bukan twin flame-mu yang kamu harapkan sebagai pasanganmu itu yang datang, tetapi justru bersama seseorang yang berbeda, ya. Jadi usahakan perasaanmu pun menjadi nyaman di sini, walaupun bukan bersama twin flame-mu, dan kamu perlu ada niat, tekad untuk tetap berada di dalam kehidupanmu yang sekarang. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan ini sepertinya justru koneksi twin flame-nya itu semakin terlepas. Keinginan atau ya bisa dikatakan mungkin perasaan-perasaan yang selama ini stuck ya. Selama ini seperti terbelenggu, seperti selalu menunggu, sekarang sudah mulai ada energi yang berlawanan. Artinya sudah ada tekad, niat bahwa sekarang harus lebih memilih memikirkan kemajuan hidup sendiri ketimbang selalu menanti, menunggu kehadiran twin flame di dalam kehidupan seseorang. Mungkin di dalam kehidupan kamu. Well done, ya. Jadi di sini saya melihat ada sebuah situasi seseorang tampaknya mungkin sudah mengevaluasi ya situasi yang sudah dijalani selama ini dan pada akhirnya di sini lebih memberi peluang kepada seseorang yang saat ini sudah ada di dalam kehidupannya. So, I'm here helping you. Ini pesan semesta dalam arti ya semesta akan menolongmu untuk bisa menjalani apa yang menjadi tekad kamu sekarang, niat kamu sekarang, walaupun hal itu bukan terkoneksi bersama twin flame-mu. Ya. Bukan menjalani kehidupan bersama twin flame-mu. So, apapun yang menjadi niat tekad kamu di sini, jalani saja. Dan apabila memang kamu harus bisa dikatakan di sini menghadapi perjalanan hidup tanpa twin flame pun, semesta tetap menolong kamu. Apabila suatu saat nanti memang kamu ditakdirkan untuk kembali bertemu dengan twin flame-mu, itu semua pun berkat pertolongan atau memang sudah menjadi kehendak semesta. So don't worry, to be happy. Sekarang waktunya untuk menikmati kehidupanmu yang ada saat ini bersama seseorang yang ada bersama kamu di kehidupan yang saat ini kamu jalani, ya. Itu dia yang saya lihat untuk bacaan Twin Flame Connection minggu ini. Ketemu lagi untuk koneksi Twin Flame minggu depan.